Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, video kali ini akan saya berikan judulnya adalah tutorial menggunakan Google Form. Google Form yang sangat sederhana sekali, tapi bisa membantu memudahkan Bapak Ibu guru dalam memeriksa hasil kerja siswa ya. Berikut tayangannya, tapi sebelum itu dimohon Bapak Ibu guru dengan segala hormat subscribe and like channel saya agar terus berkembang, agar terus memberikan materi-materi konten-konten YouTube yang bermanfaat dalam dunia pendidikan. Silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah subscribe dan like. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya jika video ini bermanfaat. Langsung saja, berikut adalah tata cara penggunaan Google Form. Selamat menyaksikan. Pertama, pastikan laptop Bapak Ibu atau komputer Bapak Ibu terkoneksi dengan internet. Karena penggunaan Google Form, pembuatan Google Form harus menggunakan internet. Berikutnya, masuk ke Google Chrome. Oke, tampilan Google Chrome-nya akan seperti ini. Ada pilih pencarian, ada pilih masuk. Bapak Ibu, jendela Google Chrome ini pastikan sudah terkoneksi atau terhubung dengan email Google kita, Gmail kita. Cirinya di sini nanti akan ada tulisan. Kalau ini masih kosong, berarti jendela Google ini belum terkoneksi dengan email kita. Caranya kita masuk, masukkan email yang sudah kita miliki. Berikutnya, masukkan password email yang sudah didaftarkan. Maaf, salah. Oh, sorry. Tadi saya salah karena hurufnya besar semua. Perhatikan Bapak Ibu, besar kecil huruf dalam password itu mempengaruhi ya. Nah, cirinya jendela Google kita ini sudah terkoneksi dengan email kita adalah munculnya 4 bagian ini. Gambar profil kita, titik 9 ini, tulisan gambar, dan tulisan Gmail. Artinya jendela Google kita sudah terkoneksi dengan email kita. Lalu kita pilih titik 9 ini, pilih Drive. Apa itu Drive? Drive adalah layanan yang diberikan Google, sebuah berangkas untuk menyimpan file. Jadi jika Bapak Ibu membuat Google Mail, maka Google akan memberikan berangkas gratis sebanyak 15 GB. Jadi file Ibu Bapak bisa disimpan di Drive. Suatu waktu bisa digunakan tanpa harus dicetak di kertas. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah sebelah kiri ada tanda plus dan tulisan baru. Diklik. Di bawahnya ada lainnya, diklik, pilih Google Formulir. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal Google Formulir. Untuk itu, marilah kita mulai. Pembuatan Google Formulir ini saya contohkan di bentuk yang sangat sederhana, tidak perlu menulis soal. Seperti apa? Kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah kita ganti judulnya dulu agar dalam pencariannya file nanti mudah ditemukan. Misal judulnya latihan soal bab 1 LKS halaman 12. Misal seperti ini ya Bapak Ibu ya. Silakan kasih judul apapun, terserah Bapak Ibu yang diinginkan. Deskripsi formulir, terserah mau ditulis nama Bapak Ibu gurunya, mau ditulis KIKD-nya, mau ditulis instruksi lainnya, silakan. Seperti itu ya. Berikutnya, klik
kotak bawah, kalau nggak diklik dia tidak akan berfungsi, kita pindahkan. Oke, tanda biru ini artinya sedang aktif di sini. Kita buat dulu pertanyaan berupa nama siswa, agar sebelum mengerjakan soal, siswa bisa menulis namanya dulu, nanti kita mudah dalam pengkoreksian. Nama lengkap. Nah, karena nama lengkap itu nanti akan diketik oleh siswa, maka pastikan di sini Bapak Ibu jawabannya adalah jawaban singkat, bukan pilihan ganda, bukan paragraf panjang. Cukup jawaban singkat. Baik. Setelah itu Bapak Ibu perhatikan di bagian sini ada tulisan wajib diisi. Nah, Bapak Ibu pastikan ini tercentang berwarna aktif. Artinya apa? Siswa wajib mengisi nama. Jika nama ini tidak diisi oleh siswa, maka dia tidak bisa mengirimkan file atau tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Maka nama ini adalah menjadi hal yang penting untuk kita dalam memudahkan koreksi. Nah, nama lengkap sudah, karena siswa kita banyak, kita bedakan dengan kelas. Lalu kita tambahkan kolom ini dengan cara mengklik tanda tambah di sini, tambahkan pertanyaan, silakan diklik Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kedua, apa yang ingin kita tanyakan? Kelas. Oke. Kelasnya apa? Nah, karena ini murid-murid kita mungkin kelasnya ada banyak, kita pilih opsi ada 3 di sini, boleh pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Nanti kalau kotak centang, anak hanya menceklis kelas mana dia berada. Kalau drop down, anak memilih kelas mana dia berada. Kalau saya lebih memilih drop down. Nanti akan kita contohkan bagaimana bentuk drop down. Misalkan kelas 8A, 8B, 8C, 8D. Cara menambahkannya hanya tekan ke bawah aja atau diklik di sini tambah opsi 8E, 8F ya, atau pindah ke sini 8G. 8A, B, C, D, E, F, G. Sekali lagi, setiap pertanyaan sifatnya wajib diisi, jangan lupa di checklist, dicentang sampai berwarna ungu, wajib diisi. Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud drop down ini? Bisa kita lihat Bapak Ibu, bisa kita cek dengan cara kita lihat dulu nih view-nya, tampilannya seperti apa. Nah, nama lengkap dan pilihan. Ini yang dimaksud drop down. Jadi si anak tinggal klik ini, muncul pilihannya. Apa yang dimaksud wajib isi? Di sini ada tulisan wajib, yang ada tanda bintang ini wajib diisi. Jika anak hanya memilih kelas tapi namanya nggak diisi, maka ketika dikirim dia akan gagal kirim karena setiap soalnya wajib diisi. Makanya di sini Bapak Ibu sekali lagi pastikan ini posisinya di sebelah kanan, yaitu wajib diisi. Ini tampilannya drop down. Kita balik lagi, kita tutup dulu ini ya. Oke, keluar. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Kira-kira terserah Bapak Ibu mau menambahkan apa lagi. Kalau dari saya cukup nama dan kelas, atau Bapak Ibu boleh menambahkan nomor telepon misalkan, atau yang lainnya, itu dipersilakan. Kalau dari saya cukup nama dan kelas. Berikutnya adalah Bapak Ibu ada 2 pilihan, boleh langsung tambah, boleh langsung pindahkan. Nah, untuk menambahkan sana saja, metode berikut ini saya akan bedakan, bukan tambah pertanyaan, tapi terpisah. Tambahkan bagian. Tambahkan bagian maksudnya adalah ini adalah ada
ada kepala judulnya lagi. Ya, ada kepala judulnya lagi. Bagian judulnya kita kasih judul soal. Latihan soal. Lalu kita buat tambahkan pertanyaan. Maksudnya apa? Bisa kita lihat. Saya akan jelaskan sedikit. Tambah bagian itu maksudnya seperti ini. Bapak Ibu, perhatikan, ini adalah bagian pertama, latihan bab 1 LKS halaman 12. Nama lengkapnya Fulan. Pilih kelas misal 8B. Nah, anak tidak bisa mengerjakan soal sebelum mengisi identitas. Setelah selesai, maka klik berikutnya. Ini yang disebut bagian. Ini bagian pertama dan ini bagian kedua. Karena bagian keduanya ini belum kita selesaikan, maka tampilannya hanya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk bagian keduanya ya Bapak Ibu. Ini kita close dulu. Oke, latihan soal. Nah, Bapak Ibu, saran saya adalah Bapak Ibu mengambil soal itu dari buku anak-anak saja, dari buku LKS saja. Kenapa? Ini yang bagi yang menggunakan LKS ya. Kenapa demikian? Pertama, karena guru megang LKS. Kedua, karena semua siswa megang LKS. Ngapain kita nyari data soal lagi di internet? Seperti itu. Dan kalau soalnya di LKS, kita nggak perlu ngetik soal. Yang diperlukan hanya nomor dan jawabannya. Misal, contoh nomor 1. Sudah seperti itu. Nanti anak diperintahkan, anak-anak tolong kerjakan LKS halaman 12, PG-nya saja misalkan sampai 25. Nah, si anak nanti akan mengerjakan di LKS dan jawabannya diupload ke Google Form. Jadinya si anak itu nggak panjang baca soal di handphonenya, nggak nyampe sakit mata, si guru juga tidak perlu mengetik soal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Misalkan nomor 1 pilihannya, pastikan ini pilihan ganda ya. Kalau soalnya pilihan ganda, ini pilihnya pilihan ganda. Lalu opsi 1 misalkan A, keduanya B, ketik C. Caranya adalah bisa Bapak Ibu turunkan atau pilih tambahkan opsi. Klik ini, D. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan lupa tambahkan checklist geser ini wajib diisi. Bapak Ibu, form sampai di sini adalah hanya bentuknya format kosong soal, tapi belum bisa ngoreksi otomatis. Lalu bagaimana caranya agar jawaban yang siswa kirim bisa terkoreksi otomatis? Ya, caranya adalah Bapak Ibu ke bagian paling atas ada setelan sebelah sini, diklik. Ada 3 pilihan, umum, presentasi, dan kuis. Pilih yang kuis. Nah, untuk memunculkan jawaban, untuk biar jawaban si anak bisa terkoreksi secara otomatis, pilih atau geser, jadikan ini sebagai kuis. Oke, lalu ditanyakan rilis nilai. Bapak Ibu keinginannya apa? Apakah setelah anak mengerjakan nilai akan terlihat atau nanti setelah peninjauan manual? Seperti itu. Kalau saya lebih cenderung ke segera setelah setiap pengiriman. Ini bebas saja tergantung Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu nanti aja nge-share nilainya, mau saya olah dulu baru saya umumin, silakan. Berarti pilih yang ini kalau nanti pengumuman nilainya. Kalau mau anak langsung ngerjain dapat nilai atau anak pengen tahu nilai langsung, maka pilih ini. Ini terserah Bapak Ibu. Berikutnya geser ke bawah. Responden dapat melihat, artinya siswa dapat melihat apa aja sih? Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Saya sarankan untuk 2 checklist ini dihilangkan. Kenapa?
Kalau pertanyaan yang tidak dijawab, nanti sudah dibantu sama yang wajib diisi tadi tuh, yang digeser itu. Jadi tidak perlu lagi checklist yang ini. Yang berikutnya jawaban yang benar. Nah ini nih yang banyak terlupakan oleh Bapak Ibu guru. Ketika ini lupa dihilangkan, siswa jawab pertanyaannya salah, maka sistem komputerisasinya itu akan memberitahu jawaban yang benar. Dan ketika dia tahu jawaban yang benar, itu ada kemungkinan curang dia memberikan jawaban ke yang lainnya. Atau dia mengulang soalnya menjadi jawaban yang benar. Seperti itu. Jadi ini jawaban yang benarnya dihilangkan saja. Jadi siswa nggak tahu jawaban yang benarnya. Mungkin ada sesi lain untuk pembahasan jadwal yang jawaban yang benarnya. Tapi untuk pengerjaan soal ini jangan ditunjukkan. Lalu simpan. Nah, maka format Gform ini sudah berubah menjadi bentuk kuis di mana cirinya adalah muncul seperti ini Bapak Ibu. Kunci jawaban. Nah, itulah kemudahannya Google Form. Selain siswanya mengerjakan soal, sebelum diberikan soal ke siswa, guru pun harus tahu jawabannya. Ya, guru pun harus tahu jawabannya. Setelah saya ulangi ya, diklik ini kunci jawaban, diklik. Nah nomor 1 itu setelah Bapak Ibu pelajari juga jawabannya itu apa sih, misalkan B, maka ketika anak jawab B itu otomatis akan terbaca benar oleh komputer. Jika anak jawabnya yang selain B, maka dia akan salah. Nah benar atau salah, si Google Form ini meminta dia tuh mau dikasih berapa sih kalau benar, seperti itu. Bapak Ibu, poin yang di sini bentuknya satuan, tidak ada yang koma. Jika soalnya 25 PG, Bapak Ibu ingin mendapatkan total nilai 100, maka ya tinggal dikali, berarti satu nomor 4 poin. 25 kali 4 100 ya. Lalu klik selesai. Begitu juga selanjutnya Bapak Ibu. Saya kasih contoh hanya 2 nomor aja ya. Karena kita tidak menulis soal. Nomor 2 pilihan ganda A, B, C, D. Wajib diisi. Kunci jawaban. Poin 1 nomor adalah 4. Jawaban nomor 2 adalah C. Selesai. Nah Bapak Ibu, dan seterusnya diulang sebanyak 25 kali. Berikutnya adalah jika kita sudah selesai Bapak Ibu, kita balik ke bagian atas, pilih kirim. Klik kirim. Lalu di sini ada 3 bagian, surat, email, tautan, dan lainnya. Bapak Ibu klik yang tautan. Di sini akan diberikan tautan. Tautan, maka karena terlalu panjang kita permudah dengan perpendek URL. Sudah diperpendek, maka Bapak Ibu pilih salin. Disalin ke papan klik. Sudah disalin, silakan keluar, masuk ke WhatsApp pembelajaran Bapak Ibu. Ya, saya akan contohkan di sini. Seperti ini. Bapak Ibu biasakan kalau mengirim alamat link itu ada redaksionalnya terlebih dahulu ya. Anak-anak silahkan kerjakan soal berikut ini. Waktunya sampai pukul 12. Misal seperti itu Bu ya. Lalu dikasih jarak, klik kanan atau langsung kontrol paste tempel, maka pencet kirim. Nah maka pesannya
seperti ini contoh aja redaksionalnya, perintahnya seperti apa, silakan Bapak Ibu kembangkan. Nah, yang penting adalah tautan ini. Ketika anak membuka tautan ini, kita coba ya Bapak Ibu ya. Si anak mengklik, maka dia akan otomatis masuk ke link. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Begini adalah tampilan yang sudah dibuat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada sedikit permasalahan. Di sini ada alamat email, saya kira ini nggak perlu ya Bapak Ibu. Untuk menghilangkannya adalah klik setelan, lalu umum. Nah, kumpulkan alamat email, ini kita hilangkan checklistnya, simpan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ulang sekali lagi. Si anak mengerjakan soal melalui link, maka akan muncul linknya seperti ini. Kita coba kerjakan ya. Ini seolah-olah murid. Nama saya Fulan, kelas 8B. Berikutnya. Nah, ini nggak ada soalnya. Nanti kalau anak Pak kok nggak ada soalnya? Iya, soalnya itu ada di LKS ya. Jadi anak mengerjakan terlebih dahulu di LKS, nanti dia hanya menyalin jawabannya. Oh, saya udah mengerjakan di LKS nomor 1, saya jawab A, nomor 2 saya jawab C. Oke. Dan seterusnya sampai nomor terakhir. Ini hanya contoh 2 nomor saja, lalu kirim. Lihat skor. Si anak bisa melihat skor karena tadi di awal pilihannya kita bisa melihat skor seperti ini. Skor kita, poin kita 4 dari 8. Berarti hanya betul 1. Seperti ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melihat hasil kerja anak. Oke. Anggap aja ada waktu yang cukup lama, saya keluarkan terlebih dahulu. Saya keluarkan. Bapak Ibu buka komputer lagi di waktu yang berbeda yang cukup lama. Makanya saya coba simulasikan dari jauh. Maksudnya dari prosesnya mundur sedikit ke belakang. Tetap dibuka tabel barunya. Sepertinya ini tidak otomatis. Kalau hal ini terjadi, di sebelah kanan ini nggak ada foto saya ya, sama titik 9. Maka kembali lagi masuk kalau hal itu terjadi. Tapi biasanya beberapa komputer sudah tersimpan otomatis. Masuk kembali seperti awal. Ini sekali lagi saya ulang dari awal, tujuannya agar memudahkan Bapak Ibu dalam proses pengerjaannya. Masukkan password. Baik, kita tunggu Bapak Ibu masih loading. Nah, ini bukti bahwa jendela Google sudah terkoneksi dengan email kita. Lalu langsung ke Drive. Bapak Ibu, karena mungkin waktunya ada sedikit jarak gitu ya, kita lupa nih, aduh kemarin bikin file itu namanya apa. Nah, di sini di Google Form ini, di Drive ini, dia menyediakan sebuah pelayanan di mana ada akses cepat, bahwa yang terakhir kita buat itu ada di bagian ini. Yang terakhir kita buat itu ada di bagian ini. Kita lihat masih loading. Nah, di sini terlihat latihan soal bab 1 LKS. Maka kita buka file yang ini karena kita akan mengoreksi hasil kerja siswa yang telah dikerjakan oleh siswa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilannya seperti yang
sudah kita kerjakan sebelumnya. Berikutnya bagaimana caranya kita mengecek hasil kerja anak, yaitu dengan mengecek respon. Di sini ada respon. Nah, di sini Bapak Ibu disampaikan diagramnya siapa saja yang sudah mengerjakan ada di sini. Nah, untuk memudahkannya, Bapak Ibu buka file Excel-nya. Caranya klik tombol hijau ini. Lalu, untuk memudahkan dalam pencarian berikutnya, diganti formulir tanpa judul ini, diganti judulnya latihan soal latihan bab 1 LKS halaman 12 ya. Dibuat judulnya lalu buat. Ditunggu karena ini masih online. Nah, Bapak Ibu, karena tadi contohnya baru saya atau si Fulan yang mengerjakan, maka nilai yang masuk hanya baru 1 data. Dan ini langsung ada nilainya. Nilainya 4 dari total semua 8. Nah, Bapak Ibu, ini adalah format Excel yang online yang biasa disebut spreadsheet. Disarankan Bapak Ibu untuk mengedit itu jangan di bagian ini. Ya, Bapak Ibu, untuk memudahkan editing, untuk merapikan, misalkan ininya mau di rata tengah dan seterusnya, biasakan Bapak Ibu mendownload terlebih dahulu. File, klik file, terus download. Pilih yang Microsoft Excel XLSX. Nah, jika sudah berhasil download, simpan dulu. Tampilkan dalam folder. Ini filenya, klik kanan, potong, pindahkan ke folder yang lebih aman biar nanti Bapak Ibu mudah dalam pencarian. Misalkan di sini. Seperti itu ya, kontrol paste. Nah, Bapak Ibu bisa membukanya dengan mengklik 2 kali dan maka akan berubah menjadi format Excel yang offline. Di sini kita akan lebih mudah untuk mengedit hasil kerja anak. Bisa kita buat rata tengah dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu video singkat bagaimana pembuatan Google Form untuk media pembelajaran atau latihan soal anak di dalam masa pembelajaran online ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.